Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Mira Ramli dalam Tips Public Speaking, di mana hari ini saya akan sharing bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita pada waktu berbicara di depan umum. Saya tidak tahu apakah besok pagi atau kapan saja kamu akan bicara di depan umum, tapi satu hal ini penting kamu lakukan, yaitu adalah tingkatkan kepercayaan dirimu. Kenapa demikian? Seorang public speaker yang terlihat pede itu bukan cenderung lagi, sangat disukai oleh audiensnya. Kenapa demikian? Ketika kita tampil pede di depan mereka, apa yang kita sampaikan itu lebih mudah mereka percayai ketimbang kalau kita takut, nggak berani ngomong di depan mereka, maka apa-apa yang kita sampaikan itu mereka tidak meyakininya. Apalagi kalau kita berharap mereka pengen ngikutin apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan kepercayaan dirimu sebelum kamu tampil di depan umum. Oke, nah bagaimana tipsnya? Suka ada pertanyaan datang ke saya, bagaimana caranya agar bisa pede bicara di depan umum? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa tampil pede di depan umum. Cara pertama, kamu lakukan persiapan yang matang. Itu dulu aja. Kenapa demikian? Seorang atlet atau seorang juara ketika dia tampil melakukan yang terbaik ketika hari pertandingannya, rahasia kuncinya adalah dia melakukan persiapan yang matang jauh-jauh hari sebelum dia tampil. Oleh karena itu, ketika kamu memang ingin terlihat bagus, tampil memberikan yang terbaik ketika nanti bicara di depan umum, maka lakukanlah persiapan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Persiapan apa? Tentu kamu akan bertanya pada saya, persiapan apa sih yang dapat saya lakukan sebelum saya tampil pada hari H sehingga dengan persiapan itu saya bisa pede? Nomor 1, kuasai bahanmu. Itu aja dulu. Kuasai bahanmu. Ketika kamu kuasai bahanmu dengan baik, kamu hafal luar dalam, kamu bisa menceritakan bahanmu itu dengan bahasamu sendiri. Terlebih lagi kamu bisa menyesuaikan dengan bahasa yang dipahami oleh audiensmu, maka kamu akan bisa pede. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan visualisasi yang kreatif. Bayangkan seperti apa kamu pengen tampil di depan mereka nanti. Bayangkan berulang-ulang. Idealnya bagaimana? Hadirkan gambarannya. Bagaimana pula kedengarannya? Bagaimana perasaanmu ketika kamu tampil baik? Mainkan di pikiranmu. Lakukan sesering mungkin. Kenapa demikian? Semakin kamu sering memutarnya, semakin kamu sering memainkan di alam pikiranmu, maka pikiran bawah sadarmu akan mempercayai hal itu adalah sebuah kenyataan. Ini nggak bohong. Saya nggak jamin juga sebenarnya kalau sebelum kamu praktekkan sendiri poin nomor 2 ini, yaitu melakukan visualisasi kreatif tadi. Oke, yang ketiga adalah tentunya latihan tampil. Kalau tadi di alam pikiran, di pikiran film mental kita masing-masing nih, di kepala kita, sekarang adalah bagaimana menerjemahkannya ke dalam prakteknya. Dan ini belum hari hanya. Kamu lakukan berulang-ulang. Lakukan berulang-ulang. Bagaimana kamu nanti menggunakan bahasa tubuhmu, gerakan tanganmu, bagaimana kamu melangkah, senyummu, tatapan matamu. Lakukan praktek ini di depan orang yang bisa kamu mintai pendapatnya. Oke, itu ya, bagian dari persiapan. Yang kedua adalah, setelah kamu melakukan persiapan yang matang, tentunya kamu jaga kesehatanmu dong. Cukupkan makan, cukupkan istirahat, lakukan olahraga. Biar apa? Terutama olahraga, ini untuk melatih gerak alami tubuh kita sehingga terlihat natural ketika nanti bicara di depan audiens kita. Kita tidak lagi terlihat seperti robot yang gerakannya kaku, tapi kita akan lebih enak menyampaikan materi kita itu secara halus. Antara kata-kata yang diucapkan itu selaras dengan gerakan tangan dan badannya sendiri. Jadi, kamu olahraga, istirahat yang cukup, makan yang benar, dan saya tidak sarankan H-1 malamnya kamu bergadang. Bisa jadi besok paginya matamu merah, badanmu terlihat tidak bersemangat, dan ya sudah, itu mimpi burukmu. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, ingat poin nomor 2 ini, olahraga yang cukup, istirahat yang berkualitas, makan yang benar juga, biar pada hari H kamu tampil luar biasa. Dan yang ketiga adalah, tips pedenya adalah, menjelang hari H itu, kamu ambil kesempatan untuk tampil di depan umum. Tidak peduli apakah itu di kelasmu ketika dosen mengajarin, apakah itu kamu di kantor, ada suasana rapat, kamu acungkan tangan untuk berpendapat, ataupun di rumah, ya biar ngobrol saja. Sambil nyetir pun kalau kamu berkendara, lakukan seperti seolah-olah kamu bicara di depan mereka. Ini ada hubungan dengan poin nomor 2. Membiasakan. Ingat, bicara di depan umum itu dengan lancar itu bukan karena dia punya bakat saja, melainkan apa? Dia terbiasa melakukannya. Ingat lagi,
manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Jam terbang tidak pernah bohong. Semakin kita terbiasa bicara di depan umum, semakin sering kita mendapatkan jam terbang atau membuat jam terbang sendiri, maka PD kita akan naik dengan sendirinya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas public speaking kita nanti, tentunya lewat training yang tepat atau cara berlatih yang tepat bersama orang yang tepat pula. Di training Jago Public Speaking, saya biasa ngajarin itu semua dengan lengkap, mulai dari cara meningkatkan PD-nya, bagaimana cara menyusun bahannya, menyusun lagi body presentasinya, sampai cara membawakan presentasinya dengan baik. Dan kamu akan bisa lihat sendiri nanti bagaimana perubahanmu pasca training itu. Dan boleh tanya sendiri kepada peserta teman-temanmu yang sudah pernah ikut, bagaimana suasana pelatihannya sangat menyenangkan, bikin perubahan itu terjadi secara nyata, bahkan mereka tak sadari perubahannya bagus sekali. Oke teman-teman, ini bukan tentang training Jago Public Speaking sebenarnya, tapi bagaimana meningkatkan PD-mu. Oke, itu saja dulu tips dari saya siang ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jika kamu ingin terlatih, kamu mestilah sering berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.